Setelah tabelnya diblok, kalian pencet yang tadi, convert tabel to text, supaya tabelnya hilang. Supaya tabelnya apa? Nah, itu kadang-kadang kalau kalian ngopi, itu ketemu bahan-bahan tulisannya tapi dalam bentuk tabel. Akibatnya menyulitkan kita juga. Ya, menyulitkan kita juga. Nah, itu sebenarnya ada fasilitasnya. Oke, saya nggak akan dalami mengajari masalah itu. Nah, ini masalah footnote, jadi nanti kalau sewaktu-waktu kalian perlu bikin tulisan, perlu mencantumkan footnote, itu langsung pencet di situ saja ya, pencet ke atas itu ya, supaya agak cepat gitu penulisannya, tidak memakan waktu ya. Oke, itu masalah teknis ya. Nah, sebenarnya saya mau ngajari satu lagi ya, kalau mau nambah lagi itu adalah insert file ya. Kalau mau ditambah di sini tadi ya, more comment tadi, insert file itu juga nanti perlu, penting itu. Insert file ya. Insert file. Bentar. Insert file ya. Silakan dimasukkan juga insert file. Insert file. Mana? Insert. Ada macam-macam insert. Insert. Ada nggak insert file di Anti? Insert file kok nggak ada di sini. Di laptop saya nggak ada insert file, tapi kalau di Anti ada, silakan di blok dan di add juga insert file. Itu nanti ada kegunaannya saat bikin bahas itu insert file. Insert picture from file Ustadz adanya. Bukan. Itu enggak begitu, itu jarang dipakai kan. Yang akan sering kemungkinannya sesuai yang akan saya ajarkan nanti itu insert file. Tapi enggak ada di sini ya. Insert. Oh, tapi kok enggak ada. Jadi taruh di mana? Insert tabel, insert saya nggak tahu nih, beda apa namanya, beda office-nya. Kalau nggak ada, udah kita lewati sementara. Ya, sekarang saya akan ngajari, silakan masuk ke file dulu. File ada Ustadz. Nah, udah itu dimasukin add ya. Dimasukin add. Oke, supaya ada di barisan atas nanti kalau perlu ya. Oke. Ya, ini punya saya nggak, ini punya anak saya, soalnya laptopnya bukan punya saya. Oke. Sudah, kalau itu sudah, sekarang masuk ke file ya. Silakan diklik di file. Oke, terus langsung ke paling bawah option ya. Option. Ke bawah option. Nah, begini. Option. Oke, sudah. Lalu itu kan general display, proving, save, language. Nah, masuk ke advance, ya. Masuk ke advance. Nah, terus di scroll ke bawah. Terus sampai ketemu numeral namanya. Numeral ya. Nah, di saya ini numeralnya masih Arabic. Nah, numeralnya ini diganti menjadi konteks, ya. Arabicnya diganti dengan apa? Konteks. Udah ketemu? Arabicnya diganti dengan konteks. Nah, begini ya. Udah ada ketemu? Nah, itu dipilih yang konteks. Kalau dari play konteks, oke ya. Oke.
Nah, ini kegunaannya apa? Itu tadi. Itu kalau lagi ngetik Arab, kalau lagi ngetik Arab ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lalu kita menulis huruf, angkanya jadi begitu. Nah, karena konteks. Oke, sementara kalau kita nulis Latin ya, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam, ya kan? Nah, terus kita mau kasih nomor gitu, nomornya begini. Nah, gitu kan? Itu rahasianya adalah karena tadi di numeralnya apa? numerannya konteks gitu. Oke, sudah itu? Udah oke di sini? Numerannya konteks. Oke. Kalau sudah begini, sekarang kita mengajari berikutnya lagi masalah catatan kaki sekarang ya. Catatan kaki. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Oke. Terus saya mau bikin catatan kaki ya kan? Saya mau bikin apa? Nah, karena sudah ada di atas tadi, saya tinggal pencet begini saja. Oke, catatan kaki. Nah, lihat di catatan kaki ya. Saya besarkan hurufnya lah biar gede. Nah, ini catatan kaki, ada dua masalah catatan kaki ini ya. Ada dua masalah. Masalah pertama ya, posisi catatan kaki di kiri. Oke. Masalah pertama. Masalah kedua, hurufnya itu ya, konteksnya nggak cocok nih kalau dipindah ke kanan. Nah, kan jadi begitu kan. Bawahnya ini suratu Al-A'raf ya kan. Nah, kan kita ingin catatan kaki di kanan. Nah, untuk memindahkan catatan kaki dari kanan ke kiri, itu gampang. Ini kan ini di kiri tuh, tinggal kontrol shift kanan seperti tadi aja ya. Kontrol shift kanan pindah ke kanan, gitu kan. Nah, kontrol shift kiri ya pindah ke kiri, gitu kan. Oke, ini masalah pertama clear lah, hanya mindahin kanan kiri saja. Ya. Yang kedua ini masalah garis. Garisnya ini di kiri ya kan. Garisnya di kiri ya. Nah, ini garis di kiri ini bikin repot ini garis di kiri ini ya. Jadi bahasnya berbahasa Arab tapi garisnya di kiri ya kan. Nah, untuk memindahkan garis itu ke kanan, untuk memindahkan garis ke kanan ya, kalian pencet view ya, di barisan menu di atas view ya. Oke, pencet view, itu kan ada file, home, insert, di samping help itu ada view. Pencet view ya. Oke. Sudah pencet view? Sudah. Nah, setelah view, tampilan ini adalah tampilan namanya print layout. Tampilan yang ada sekarang, yang aktif itu namanya print layout. Tampilan itu diganti menjadi draft. Ini sebelah kanannya ya. Paling kiri kan read mode, terus print layout, terus web layout, itu terus outline ada draft. Nah, pilih yang draft sekarang tampilannya, oke? Pilih yang draft. Nah, setelah dipilih draft ya, pilih draft. Sekarang ini angka catatan kakinya itu kursornya dibawa ke kursor kalian dibawa ke angka catatan kaki yang mana saja ya. Nah, karena di sini cuma ada satu ya, saya bawa ke angka 1, terus double klik di situ. Nah, double klik situ ya. Udah. Double klik di situ, udah di bawah nih, lihat di bawah. Itu ada ya, ini panahnya diklik, ini. Terus footnote separator ya.
footnote separatornya diklik. Footnote separatornya diklik begini, ya, udah. Lalu pindahkan ke kanan, bisa Ctrl Shift kanan, ya. Nah, bisa Ctrl Shift kanan begini, ya. Bisa menggunakan Ctrl Shift kanan, ya. Oke. Nah, setelah itu ya kotak yang di bawah tuh di kanan tuh ada silangnya tuh ditutup saja. Tutup saja begini kan. Nah, tapi tampilannya ini masih draft ya. Tampilan masih draft, kembalikan ke tampilan print layout, balik lagi view. Nah, balik ke view, tampilannya pindah lagi ke print layout. Nah, begini ya. Print layout. Maka silakan dilihat di bawah ya, garisnya sudah pindah ke kanan ya. Garisnya sudah pindah ke kanan. Oke ya. Ini pelajaran yang istilahnya kecil-kecil saja saya dulukan. Pelajaran kecil-kecil. Udah pindah ke kanan semua. Sudah Ustaz. Oke, ya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ustaz, kursornya biar pindah ke kanan, gimana Ustaz? Lupa. Kontrol Shift kanan. Kalau mau cepat, Kontrol Shift kanan. Kalau mau cepat ya. Ada banyak cara. Salah satunya itu ya. Oke, ada yang belum bisa pindah garis ke kanan? Halo? Siapa nih? Afifah masih ada masalah, Afifah? Ustaz, maaf Ustaz, belum Ustaz nih. Kursornya tadi ini kan masih dari kiri ke kanan. Kalau mau pindah untuk ngetik Arab kan kanan ke kiri nih. Masih belum Ustaz? Iya. Kontrol Shift kanan. Kontrol Shift kanan. Ya. Udah. Syukran Ustaz. Nah, coba diketik, sudah keluar Arabnya belum ketikannya? Udah. Sudah belum? Sudah Ustaz, syukran. Oke, ya. Oke, ya itu masalah-masalah pelajaran-pelajaran kecil yang relatif nggak banyak. Ini kalau sudah bisa paling nanti lupa lagi gitu aja. Makanya sering-sering dipakai ilmunya. Selanjutnya ya, kalian kan akan bikin bahas ya. Bikin bahas sesuai dengan aturan itu. Bahas Antuna kan terdiri dari berapa bab? 5 bab ya. Gitu kan? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oke, nanti ada daftar pustaka. Nanti ada fihris, nanti ada fihris. Fihris pun ada macam-macamnya. Jadi yang sering menjadi masalah bagi para penulis skripsi atau bahas adalah kesulitan saat membuat daftar isi dan menyesuaikannya dengan menyesuaikannya dengan halaman. Itu sering jadi problem kan? Betul enggak? Udah dibenerin halamannya terus di dalam bahasnya terjadi perubahan, nambah atau kurang. Akibatnya halaman harus menyesuaikan lagi dan seterusnya. Itu kan sering jadi masalah kan? Itu satu. Yang kedua juga konsistensi ya. Masalah konsistensi, ukuran huruf, jenis spasi dan lain sebagainya. Maka perhatikan, saya akan ngajari kalian ya. Sebelum ngetik di Microsoft Word, sebelum kalian mengetik di Microsoft Word, Arab ataupun Latin sama saja. Arab atau Latin sama saja, kalian harus bisa menggunakan namanya template namanya ya. Namanya apa? Dan bahkan harus bisa membuat,
Coba kalian klik home sekarang. Kalian klik home ya. Oke. Sudah diklik home ya? Sudah? Sudah, Ustaz. Nah, itu di sebelah kanan yang kursor-kursor itu ada A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, itu kan? Betul nggak? Itu di bawahnya ada normal, ya kan? Ada no space, ada heading 1, ada heading 2, ada title, ada subtitle, ya kan? Betul nggak? Hah? Nah, kalian sudah bisa, udah tahu rahasia tentang itu? Enggak tahu rahasianya, kenapa ada heading 1, ada heading 2, ada title, itu belum tahu rahasianya ya. Nah, jadi siapa saja yang mengetik pakai Microsoft Word, sebelum dia mengetik, dia adalah mengatur itu dulu. Mengatur normal, heading 1, heading 2, title itu, ya kan, minimal itulah. Subtitle enggak usah lah, ya, minimal itu. Jadi, normal, heading 1, heading 2, mungkin nanti heading 3, lalu title dan juga, nah ini harus diatur. Ini harus diatur. Namanya style, di bawahnya ada tulisan apa? Style. Nah, jadi sebelum kalian mengetik, kalian harus mengatur namanya style. Style penulisan akan seperti apa. Oke? Style penulisan seperti apa. Nah, saya akan menyarankan kepada kalian, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, itu ditulis dengan heading 1. Ditulis dengan apa? Heading 1. Oke? Ingat nih ya. Jadi bab 1 al-babul awal bla 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 bla. Al-babus sani bla 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 bla. Al-babus salis, al-babul khamis, al-babul rabi, ya kan? Nah, lalu maroji, lalu fihris. Semua kalimat itu kalian tulis dengan menggunakan heading 1. Heading 1. Oke ya. Nah, kalau di dalam bab itu terdiri dari pasal 1 dan pasal 2, maka semua pasal kalian tulis dengan heading 2. Semua pasal kalian tulis dengan heading 2. Oke? Heading 2. Oke. Kalau di dalam pasal nanti ada mabhas, ada apa namanya? Mabhas, maka semua mabhas kalian tulis dengan heading 3. Kalian tulis dengan heading 3. Oke. Lalu, kalau di dalam mabhas nanti ada matlab, nanti ada apa? Matlab, maka semua matlab diketik dengan heading 4. Diketik dengan apa? Heading 4. Nah, lalu isinya bahas, kalimat isinya itu ditulis dengan normal. Ditulis dengan normal. Oke. Apa tadi yang saya sampaikan? Ayo, coba diulangi. Bab 1, 2, 3, 4, 5, heading 1. Termasuk maroti dan fihris. Oke, terus? Semua pasal heading 2. 2. Mabhas heading 3. Ya. Matlab heading 4. Isi normal. Matlab. Nah, terus isi apa? Normal. Isi bahasnya ditulis normal. Dengan apa? Normal. Ditulis dengan normal, gitu ya. Nah, sekarang jadi di panduan penulisan skripsi saya tidak tahu aturannya, kalau judul itu harus bagaimana, kalau bab itu harus dengan font apa, ukurannya berapa, ada aturannya nggak di situ? Ada, Ustaz. Ada sepertinya, Ustaz. Ada aturannya? Ada. Apa aturannya? Bab itu ditulis dengan apa?
Bab ditulis dengan hurufnya tetap tradisional Arabik, bold atau italic. Ukurannya berapa? Ada aturannya? Ustaz. Artinya apa? Enggak, saya bukan nguji nih, saya bertanya, mengkonfirmasi. Nah, Ustaz, kalau ada aturan. Lupa, ada di catatan aturan skripsi pembuatan skripsi. Ala kulihal, sekarang kalian semua pencet heading 1. Heading apa? 1 ya. Nah. Ada Ustaz, pakai hurufnya Simplified Arabic, fontnya 14 untuk body text dan footnote untuk ukuran 10. Gitu deh. Enggak, body tag itu normal. Body tag itu dalam pelatihan kita, body tag itu adalah akan kita bahasakan dengan bahasa normal. Tapi maksud saya, kalimat yang menjadi al-babul awal itu ditulis dengan font ukuran berapa? Enggak ada ya? Ada tulisannya. Enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Oke, kalau enggak ada enggak apa-apa. Sekarang saya akan ngajarin. Di sebelah kanan styles itu ada panah. Di sebelah kanan style itu ada panah ya. Ada panah ya, udah kan? Nah, itu panahnya diklik, oke. Sudah, dari klik. Sudah, Ustaz. Nah, terus kursornya dibawa ke heading 1. Jangan diklik tapi. Kursornya dibawa ke heading 1. Kursornya dibawa ke heading 1. Udah. Lalu geser kursornya ke arah panahnya. Ke arah panahnya heading 1. Begitu udah sampai di panahnya, klik di situ. Klik di situ. Ya. Oke. Nah, klik kan? Sudah? Setelah diklik, pilih modify. Modify ya. Pilih modify. Nah. Oke. Sudah? Modify sudah? Modify style. Sudah, Ustaz. Nah, itu silakan sekarang diatur. Gimana aturan skripsinya? Body tag ukurannya berapa? 14, Ustaz. 14 itu untuk huruf Latin. Kalau untuk Arab bukan 14 lah. Arab itu berapa? 14 itu terlalu kecil. Nggak tahu ya. Oke, kita anggap saja sekarang 16 ya. Kita anggap saja 16. Maka kalian lihat di situ formatting ya. Formatting itu, nah itu kalian lihat yang di bawah saja. Bawah itu ada, di bawah paling bawah kiri, di kotak paling bawah kiri itu ada format. Kotak kiri bawah itu ada format. Nah, itu formatnya diklik. Formatnya diklik ya. Sudah. Lalu pilih font, pilih font. Pilih font ya. Sudah? Nah, fontnya
Oke, ya. Atau biar cepet kalian kelamaan ya ngetiknya. Sebentar. Ya, di copy saja dari chat situ ya, biar cepat. Ya. Nah, copy dari chat masukin ke Microsoft Word ya. Sudah. Sudah ya. Nah, bentar. Perhatikan di situ ya. Jadi kalau kalian bikin bahas model penulisan bab di bab berapapun itu harus sama. Maka al-babul awal tadi kan pakai heading 1. Otomatis al-babul sani juga apa? Harus apa? Harus heading 1 ya kan? Nah, kita klik begini, ya, jadi begitu, oke? Nah, al-fasal tadi apa? Pakai Heading 2. heading 2. Maka semua fasal harus heading 2, ya kan? Semua fasal harus heading 2. Oke, heading 2. Nah, gini kan? Oke, ini juga fasal. Semua fasal kursornya taruh situ saja. Nah, diklik heading 2. Ya, semua fasal heading 2, ya. Nah, oke. Nah, gini. Lalu al-mabhas adalah heading 3 ya. Heading 3. Nah, semua mabhas harus heading 3. Itu. Semua mabhas harus heading 3. Nah, semuanya tanpa kecuali. Semua yang mabhas heading 3. Gitu, ya. Semua yang mabhas heading 3. Nah, oke. Semua yang mabhas heading 3. Heading 3. Nah, karena ini al-balaghatul lughatan masdaru fi'li balagha yablughu balaghatan, dia ada bukan mahas, dia adalah normal. Dia body tag. Ya, maka kita klik apa? Body tag. Ya, normal. Kita klik normal di sini ya. Nah, tapi normalnya masih dari kiri, nanti harus disetel ya. Enggak apa-apa. Oke, mabhas harus apa? Heading. Semua mabhas harus heading 3 ya. Jangan lupa itu ya. Apakah bisa mabhas bukan heading? Ya tergantung setelan anti sih ya kan. Tapi ini setelan di tulisan ini semua mabhas adalah heading 3. Mabhas heading 3 ya. Semua mabhas heading 3 ya. Heading 3. Nah. Oke. Gini ya. Apa kegunaannya pakai heading begini ya, heading begini? Ini kalau satu kegunaannya, tidak akan ada judul bab ataupun judul fasal ataupun judul mabhas kecuali di halaman baru. Kecuali apa? Di halaman baru, atau kalau bukan halaman baru, dia tidak akan berdiri sendirian baris paling bawah, tidak ada. Ya. Istilahnya gini, tidak akan ada judul bab atau judul pasal atau judul mabhas kecuali dia punya body tag. Kecuali dia apa? Punya body tag. Tidak akan ada mabhas itu kok barisan paling terakhir di suatu halaman, itu tidak akan terjadi kalau udah begini. Oke? Itu keuntungannya. Keuntungan kedua, ini yang terpenting ya. Kalau kalian mau bikin daftar isi ya. Ini saya mau ngarang saja nih ya. Mau ngaco saja, saya mohon maaf, bentar ya. Saya mau bikin kekacauan saja nih, mohon maaf ya. Gimana Samilah kemarin tuh ya.
Sambil saya kemarin di mana ya? Lupa saya di sini ya. Ini bukan laptop saya, jadi agak pangling dikit saya. Oke, nggak perlu begitu deh. Ya. Jadi misalnya ini, ini di bawah mabhas awal ini ada kalimat panjang gitu, 5 baris, 6 baris dan seterusnya. Kalau kalian ingin bikin daftar isi, kalau udah seperti ini, udah bikin daftar isi, maka kalian tinggal pergi ke insert, pergi kemana? Insert, oke. Insert, terus cari daftar. Tabel of contents mana ya? Di mana nih ya? Tabel of content, di mana dia? Adanya dia. Tabel of contents. Siapa udah ketemu tabel of content? Tidak ada yang menemukan. Oh. Tabel of content itu di mana? Insert. Tabel of. Ya ada ya tabel of content ya. Bentar. Di manakah tabel of content? Saya tambahkan aja di situ biar gampang nyarinya. Insert. IJ. Insert tabel of contents. Tabel of content di mana dia? Karena beda Microsoft, beda nama. Tabel of content. Siapa yang tahu tabel of content di mana? Tabel of content ditaruh di mana ya? Di referensi Ustadz, references. Oh, di referensi. Ya. Ya, makasih jazakallah. Di referensi. Oke, terus insert. Oke, ini ya. Pertama kali. Nah, ini tinggal ini ada pilihan-pilihan. Mau pilihan model gimana ya kan? Nah, tabel of content otomatis. Nah, gini kan? Tapi ini masih belum Arab nih. Tabel of content-nya masih belum Arab, ya. Ini untuk mengarabkan juga nggak sulit, ya. Ini kan dia berbentuk tabel. Tinggal klik kanan saja. Bentar, saya ini dulu.
Table of content automatic. Nah. Ini tinggal geser mana desain. Layout. Nanti geser ke kanannya gampang, tak cuma belum ketemu caranya saya. Soalnya office-nya beda dengan saya punya. Ya. Sebelum ke sini ya, jadi ini nanti jadi tabelnya kita asumsikan ini dari kanan dulu ya. Jadi dia urutan desainnya akan begini. Jadi kalau halamannya nanti berubah, dia akan otomatis berubah sendiri ya. Akan otomatis berubah sendiri. Saya lagi lihat sedikit nih laptopnya ini. Ya. Oke. Insert. Control karena layout. Mau mengubah desain tabelnya nih loh, dari kanan ke kiri. Oh ya, di blok dulu berarti ya. Maaf, ketemu nih. Jadi ini di blok dulu di sini. Terus disuruh pindah pakai ya, udah ya. Gitu ya. Jadi kegunaannya menulis pakai heading, pakai tadi itu. Pada saat kalian nanti akan membuat daftar isi, itu hanya beberapa langkah saja. Dan seandainya nanti terjadi perubahan di body text bahasnya, ya tabel of content-nya itu di-delete aja dengan mudah. Ya. Dihilangkan aja. Jadi di-delete saja gitu kan, hilang gini ya. Nanti bikin lagi karena mudah, bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang sulit untuk membuat lagi ya. Oke. Ada pertanyaan atau feedback dulu sebelum saya lanjutkan? Ustadz Afwan, Ustadz mau nanya. Ya. Di Word saya belum ada font Simplified Arabic, Ustadz. Masukinnya gimana ya, Ustadz? Oh. Kalau belum ada, sudah bisa ngetik dari kanan? Sudah bisa, Ustadz. Harusnya itu sudah ada bawaannya. Tapi seandainya tidak ada, nanti download aja di internet. Ya. Jadi download, ya. Cari aja di internet. Font Arabic. Oke. Nanti cara memasukkan fontnya, jadi kalau sudah di-download, pada font itu anti klik kanan saja. Di nama font yang hasil download tadi, klik kanan, lalu ada pilihan nanti namanya install namanya. Ya. Namanya apa? Install. Udah gitu aja langkahnya. Oke. Ada lagi?
Ustadz, boleh nggak pakai sakal majalah kalau untuk penelitian-penelitian berbahasa Arab? Maksudnya? Pakai fontnya sakal majalah. Itu masalah aturan, saya tidak kalau boleh tidak boleh itu masalah aturan. Jadi kalau kampusnya mengaturnya harus simplifit, ya ikuti saja simplifit gitu ya. Gitu. Ya. Kenapa dipilih simplifit? Dugaan saya karena dia penampang hurufnya itu jelas, atau penampang ya, body hurufnya itu jelas. Kalau tradisional Arabik itu ada tipis-tipisnya. Ya kan? Ada tipis-tipisnya. Itu pertimbangannya sih teknis begitu sih. Wallahu a'lam ya. Ada lagi? Oke. Nggak ada lagi? Oke semuanya. Kalau oke tadi kembali ke apa namanya masalah heading tadi ya. Ini kalau ukurannya nanti berapa itu caranya seperti tadi ya. Jadi ada modify, ada apa namanya cara memodifikasi baik dari sisi jarak, spasi, atas bawah, rapat kanan dan tidak rapat kanan itu mengikuti aturan yang ada. Ya bisa kebayang kalau misalnya disertasi doktor gitu umpamanya ya. Tebalnya umpamanya 5.000, tiba-tiba mengalami perubahan. Harus menyesuaikan. Nah, itu kalau tidak menggunakan teknik style akan sangat merepotkan. Oke, jadi semoga tentang masalah style dan penggunaannya serta fungsi-fungsinya ini ya, bisa dimengerti dengan baik. Gimana? Mau lanjut atau sudah habis waktunya? Saya tidak tahu juga nih. Panitia gimana panitia?